Wah, keren sekali penampilan dari Boss Baby Dancer. Terima kasih. Nah, kalau gitu Kak Rosa mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah dan juga di studio. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya ketemu lagi sama Kak Rosa di acara kesayangan kita, Dunia Anak. Dunia Anak hari ini pastinya Kak Rosa nggak sendirian dong. Kak Rosa juga ditemenin sama adik-adik dari Crescenzio Vocal School. Halo adik-adik semua. Masih semangat? Wah, pastinya nanti kita akan melihat penampilan-penampilan dari adik-adik ini. Selain ditemenin sama adik-adik dari Crescenzio Vocal School, Kak Rosa juga ditemenin sama kakak yang bakal ngiringin kita hari ini. Ada Kak Berto. Halo Kak Berto. Nah, kalau di sebelah Kak Berto ini ada kakak yang bakal ngajarin kita menggambar. Adik-adik udah pada kenal belum? Yuk langsung aja kita sapa, ada Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa, anak-anak yang di rumah juga ada yang di studio. Hari ini karena yang ada di studio cantik-cantik dan lucu-lucu. Jadi Kak Rosa hari ini Kak Yos akan menggambar kartun yang artinya gambar lucu. Wah. Kalian sudah siap? Silahkan persiapkan peralatan menggambarmu ya. Nah Kak Yos, kalau yang di depan Kak Yos ini ada adik-adik yang cantik, Ya. lucu, pakai baju pink-pink Betul. dari PAUD Pelangi Biru. keren. Mereka udah siap nih Kak Yos mau menggambar pakai alat-alat gambar pastinya. Krayon, spidol dan lain-lain ya. Bagus, apa saja boleh dipersiapkan ya. Nah boleh nih buat adik-adik di rumah langsung disiapin alat-alat gambarnya. Mulai dari kertas, krayon dan juga yang lain. Tapi sebelum kita belajar menggambar sama Kak Yos, ada adik kita yang mau tampil nih. Ada Alvaro. Kebetulan hari ini Alvaro mau bawain lagu yang menceritakan tentang kota Palembang. Indahnya kota Palembang dan juga terkenalnya kota Palembang. Judul lagunya Palembang Darussalam. Adik-adik udah pada tahu belum lagunya? Kalau belum pada tahu, yuk langsung aja kita saksikan. Ini dia penampilan Alvaro dengan lagu Palembang Darussalam. Hai teman-teman.
Kembali lagi bersama Alvaro. Kali ini Alvaro akan menyanyikan lagu Palembang Darussalam. Saksikan yo, musik. Salam Palembang kota kita, terkenal sunyi musimnya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang indah, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau Kemarau yang tenang, benteng kota besar yang indah, menambah semangatnya kota kebanggaan kita. Ujang gadisnya agak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya banyak niat, pembangunannya bakal di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau Kemarau yang tenang, benteng kota besar yang indah, menambah semangatnya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya agak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya banyak niat, pembangunannya bakal di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam. Terima kasih. Ye, tepuk tangan dulu dong buat Alvaro. Wah, kita ajak kenalan dulu ini kayaknya Alvaro. Kalau boleh tahu Alvaro sekarang umurnya berapa sih? 8 tahun. 8 tahun. Kalau udah seneng nyanyi dari umur berapa? Umur 6. Oh, dari umur 6 berarti udah seneng nyanyi dong.
Nah, kenapa nih Alvaro milih lagu Palembang Darussalam? Apa karena Alvaro orang Palembang? Ya. Iya. Oh, berarti Alvaro pengen ngenalin Palembang ke teman-temannya nih ya. Iya. Oke, terima kasih Alvaro. Nanti kita bakal dengar lagi Alvaro nyanyi ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman di rumah dan juga di studio, seperti janji Kak Rosa di awal tadi, kita mau belajar menggambar. Udah pada siap belum nih alat-alat gambarnya? Kalau udah siap, yuk langsung aja kita samperin Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa. Baik, anak-anak yang di studio udah siap? Udah siap adik-adik? Alright. Wah. Sekarang Kak Rosa, hari ini kayak sudah membuat gambar-gambar persisnya angka Kak Rosa. Nah, sekarang kayak sudah membuat angka 6 di atas angka 5 ini. Oh, ini kayak mau jadikan angka, ini seperti angka 4 terbalik. Oh, cukup besar. Dan mungkin di sini juga ada angka 4 tidak jelek. Kak Rosa, ini sudah kelihatan sih seperti gambar. Gambar apa persisnya? Gambar Ayo. apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Gambar apa? Gambar apa? Dari angka nih. Dari Oke. angka 2, 6, 4, 5. dan 5. Ini angka apa nih Kak Yos yang besar gini? Ini seperti angka 8 ya. Tapi Baik. dia kayak tiduran gitu Oh, Kak Yos ya. Rebah angka 8-nya. Oke, Kais akan jadiin gambar sekarang. Dan ini angka 3 kayaknya tidak jelek. Ini sudah kelihatan sih. Oh, ada yang tahu nggak adik-adik ini gambar apa? Iya, belum kelihatan ya. Baiklah, kayak sambung lagi ya. Oh, ini angka 7 kayaknya nggak jelek juga. Alright. Kak Rosa udah kelihatan belum? Oh, ternyata jadi gambar kartun. Jadi, gambar kartun itu artinya gambar lucu anak-anak. Ada 2 jenis gambar yang sering terdengar ya. Ada karikatur, ada gambar kartun. Kalau karikatur itu artinya gambar yang dilebih-lebihkan. Kalau karikatur artinya gambar lucu. Nah, sekarang kita akan membuat gambar kartun yang lain tapi dengan garis-garis. Ya, hanya garis-garis. Baiklah, sekarang kalian sudah siap? Tapi ngomong-ngomong, di sini kakak-kakaknya pinter-pinter gambar juga loh. Nanti kita ajak gambar di depan ya Kak Rosa ya. Iya, nanti kalau lagi mereka nyelesain kita ajak ke depan. Oke, baiklah Kak Rosa. Anak-anak, sekarang Kayus akan mulai lagi dengan bentuk, oh ini apa ya? Kayus akan membuat gambar mata ya, bentuk mata persisnya ya. Oke, kalian boleh ikutin Kayus pelan-pelan aja. Lengkap sama bola matanya. Dan kalian boleh hitamkan, tinggalkan sedikit warna putih. Atau nanti pakai krayon hitamnya juga nggak apa-apa. Kayus akan membuatnya lebih mudah. Ini seperti ada di film-film apa ya? SpongeBob. Terus ada yang kayak bebek gitu loh Kak Rosa. Tahu nggak siapa namanya? Donald Bebek ya? Donald Bebek. Hampir seperti itu. Tapi kita akan membuat dengan bentuk dan warna yang lain. Sudah belum? Sudah? Baiklah, Kayus akan mulai membuat mulutnya. Ini tidak sulit kan? Hanya membuat garis lengkung, kemudian diisi dengan garis lengkung di bagian atasnya, bahkan di bawahnya juga sama. Garis lengkung juga di sebelah kanan dan kiri. Lengkap dengan senyumnya ya. Apa? Dia bilang apa? Wah, tapi karyanya keren ya, garisnya nggak ragu-ragu lagi. Baiklah, sekarang seperti yang Kayus bilang tadi Kak Rosa, Kayus akan membuat garis dengan warna-warna yang simple. Sudah belum? Sekarang? Sudah ya? Oke, Kayus akan membuat garis-garis dengan warna hijau. Hanya garis-garis, anak-anak dari bawah ke atas ya. Seperti itu. Boleh dengan warna-warna yang lain. Ini juga dengan warna hijau. Sedikit aja kita akan bermain dengan warna-warna merah, oranye, juga warna-warna kuning. Oke, sudah? Garisnya pakai warna apa aja, sesukamu boleh ya. Nggak harus sama seperti Kayus. Baiklah, setelah itu kita akan padukan dengan warna-warna yang lebih muda sehingga menghasilkan warna-warna yang menggradasi. Maksudnya pindahnya itu lembut dari tua ke warna muda. Nah, oke. Sekarang kalau sudah, Kayus akan menambahkan warna yellow green atau warna hijau ke kuning-kuningan.
Bisa nggak Kak Rosa mereka ikutin Kak Rosa? Ini ada yang bisa nih Kak Yos, tapi yang belum bisa. sampai selesai kayak Kak Yos. Oke, nggak apa-apa. Kak Yos tunggu kok. Dan warna kuning kayaknya cukup bagus. Kita akan padukan dengan warna kuning di sebelah kanan dan kiri. Oke. Wah ini burungnya warna-warni banget Kak Yos ya. Ada dari hijau, biru sampai kuning nih. Betul. Bahkan kalian boleh bermain dengan warna ungu dan warna biru. Oke, Oke. adik-adik udah bisa belum nih ngikutin Kak Yos? Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi gambarnya. Pastinya kita juga bakal kenalan sama adik-adik yang di studio. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Yeay, kembali lagi masih di dunia anak bersama Kak Rosa. Kalau tadi kita lagi menggambar nih, nanti kita bakal lanjutin gambarnya tapi ada adik-adik kita yang mau tampil. Kalau tadi di awal kita udah lihat penampilan dance dan juga penampilan nyanyi, setelah ini ada adik kita yang mau vokal group nih. Mereka mau membawakan lagu khas Indonesia pastinya dan merupakan lagu dari permainan tradisional. Adik-adik udah pernah belum nih main permainannya? Judulnya Ampar-Ampar Pisang. Nah, kalau Kak Rosa sih udah sering ya main ini, adik-adik udah pasti tahu juga nih lagunya. Jadi mari kita saksikan bersama, ini dia penampilan vokal grup lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji, dihurung bari-bari. Masak sebiji, dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Yang mana batis kutung, dikitipi dawang. Yang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji, dihurung bari-bari. Masak sebiji, dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Yeay, wah keren sekali penampilan dari adik-adik kita ini. Mereka ini masih kecil-kecil tapi suaranya udah lantang dan udah pinter nyanyi nih. Adik-adik yang di rumah pengen gak sih belajar nyanyi? Pas banget hari ini kita kedatangan Miss Feni yang bakal ngajarin kita teknik olah vokal. Wah gimana tuh? Yuk kita ikutin bareng-bareng. Kita sapa dulu Miss Feni-nya. Halo Miss Feni. Halo Kak Rosa, halo sahabat dunia anak. Ya, hari ini Miss Feni akan memberikan sedikit tips ya, cara menyanyi yang baik untuk semua anak-anak yang ada di rumah juga di studio. Nah, anak-anak
saat kita bernyanyi, bagaimana cara bernyanyi yang baik? Pertama kita sebelum menyanyi kita vocalizing dulu ya. Apa itu vocalizing? Vocalizing itu pemanasan. Nah, di sini oh ya, sebelumnya coba mana Alvaro dengan Debbie. Mana? Alvaro, Debbie. Ya. Ya. Sini sayang. Ya, kita vocalizing ya. Kita kasih contoh sama-sama. Ya. Oke, ini bakal Ya, Kak dicontohin Rosa? langsung nih Miss ya. Iya, bareng Kak Rosa juga nih. Yuk kita di sini ya. Oke, nah anak-anak kita mau mulai vocalizing ya. Oke, Kak. Ya. Sebelum kita nyanyi kita vocalizing dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tarik nafasnya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, itu contoh vocalizing ya. Anak-anak di rumah, di studio bisa ulang itu 4 kali, boleh ya. Nah, terus kita boleh juga humming. Apa itu humming? Nih ya, kalau kita itu udah namanya humming. Begitu ya, Kak Rosa? Gitu ya. Kita mau humming sama-sama. Do re mi lagi Kak. Ya, kita humming ya Nak. Begitu ya. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Ya, lakukan ini berulang 4 kali di rumah anak-anak. Untuk apa? Untuk melatih kalian waktu nyanyi itu enggak false ya. Jadi tahu nada-nadanya. Nah, yang kedua, tips yang kedua, kalian tips menyanyi yang baik, artikulasinya harus jelas. Pelafalannya harus jelas. Saat mengucapkan A, I, U, E, O itu harus jelas. Mulutnya harus dibuka ya. Nih ya, ada 3 jari nih. Ini ada 3 jari Miss Fanny, coba semua anak-anak 3 jari, mana 3 jarinya? Kita mau masukkan ke dalam mulut, buka mulutnya. Iya begitu ya, pintar banget. Nah waktu kamu nyanyi, mulutnya harus di apa mulutnya? Dibuka. Dibuka ya, jadi tidak boleh hanya bibirnya aja yang gerak-gerak gitu ya. Oke, nah yang ketiga, kalau kita nyanyi itu nafasnya harus panjang. Nah, pernafasan ya. Di sini Miss Fanny membagikan sedikit tips teknik pernafasan saat menyanyi supaya nafasnya bisa panjang, enggak menges-menges waktu nyanyi gitu ya. Anak-anak semua tahu balon? Tahu balon enggak? Ini Miss Fanny pakai yang kalian ngerti ya, balon. Nah, balon itu ibaratkan perut kalian. Nah, balon yang ditiup. Tahu balon yang ditiup? Kalau dia ditiup dia mengembang. Ya, balon yang ditiup itu akan mengembang. Nah, kita ambil nafasnya seperti kita mencium harum bunga. Tahu Nak? Mencium harum bunga artinya panjang nih. Begitu ya? Enggak cuma sedikit aja, kalau sedikit sampai di dada. Sedikit gitu ya. Nah, kita tarik panjang seperti mencium harum bunga ya. Sekarang kita coba tarik sama-sama. Tarik sama-sama. Oke, udah gendut perutnya, isi penuh udara, kita buang pelan-pelan seperti balon mengempis. Seperti itu iya terus sampai 20 kali ya. Nanti kalau di rumah minta tolong mamanya atau kakaknya hitung ya sampai 20 kali. Terus kalau udah bisa 20 kali hanya 1 kali tarikan nafas lanjut ke 25 kali. Atau langsung terus ke 30 kali. Kalau bisa 50 kali Miss Fanny kasih jempol 10 ya. Praktekkan dengan mama di rumah ya. Hitung sampai hitungan ke 30 lah ya. Udah bisa nafasnya panjang gak menges-menges. Contohnya gimana kalau nyanyi menges-menges itu? Misalnya Miss Fanny contohin gini ya. Palembang Darussalam, Palembang kota kita gitu ya. Itu menges ya. Jadi nafasnya harus panjang. Nah, tadi tips tadi untuk melatih supaya anak-anak bisa bernafas dengan baik ya saat bernyanyi. Terus yang keempat, ini tips yang terakhir nih. Yang keempat, anak-anak saat bernyanyi, terutama kalau anak-anak ini saya latih mereka untuk modalnya percaya diri.
harus percaya diri ya. Saya membiasakan anak-anak untuk naik ke panggung, mereka mengikuti lomba-lomba. Nah, percaya diri. Saat lomba nyanyi itu ekspresinya juga dinilai. Ya, mukanya gitu ya. Kalau saya nih kayak Kak Rosa nih kalau dia MC tuh senyum, cantik begitu. Begitu juga dengan anak-anak. Saat mereka bernyanyi, mereka harus tahu ekspresinya. Ini lagunya sedih. Coba semuanya, mukanya sedih mana? Gimana muka sedih? Coba kasih lihat yang di rumah. Gimana sih kalau muka sedih, nangis gimana coba? Ya, kalau lagunya sedih mukanya harus sedih, harus menangis begitu ya. Nah, kalau lagunya ceria, mukanya harus senyum. Nah, harus tersenyum. Coba mana tertawanya? Tersenyum dong. Mana senyumnya? Kasih tahu teman di rumah. Nah, harus Mana tersenyum giginya, mana senyum? begitu ya. Nah. Nah, jadi ekspresinya harus disesuaikan dengan tema lagunya, begitu ya. Itu sedikit tips dari Miss Fanny. Terus ada satu lagi nih, hampir kelupaan nih Miss Fanny. Ada anak-anak kalau nyanyi itu suaranya nggak keluar. Mingkem ya, mendem gitu ya suaranya ya. Gimana caranya supaya mereka kalau nyanyi suaranya keluar, ada powernya. Nah, kita mau praktekin dulu nih ya. Oke, yang di studio juga boleh ikutan ya. Yang di sini juga boleh ikutan, oke? 1, 2, 3. Ha, ha. Miss Fanny hitung sampai 15, oke? Iya, keluarkan suaranya nak ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Ha, 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 ha. Iya, cukup. 15 kali ya, boleh lakukan di rumah berulang 4 kali. Itu tujuannya apa? Supaya anak-anak bisa mengeluarkan suaranya, ada powernya ya, nggak kecil-kecil suaranya bisik-bisik begitu ya Mam ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Fanny. Mungkin kita tanya-tanya sedikit nih sama Miss Fanny dulu ya. Miss Fanny, kan ini adik-adiknya udah diajarin teknik olah vokal dan juga pembawaan dan penampilannya pas bawain lagu. Ini seberapa penting sih Miss dalam menyanyi? Oh, sangat penting ya. Jadi anak-anak saya selalu membiasakan mereka untuk berlatih olah vokal itu minimal 1 minggu itu sekali. Ya, kenapa begitu? Kalau anak-anak latihannya bolong-bolong, maka hasilnya juga tidak baik gitu ya. Pita suara itu diolah, nggak ada yang instan. Jadi harus latihan vokalnya teratur begitu ya. Pernafasannya juga teratur, semuanya itu bertahap gitu ya. Jadi anak-anak akan sangat kelihatan anak-anak yang latihan vokal dengan enggak Kak Rosa ya. Kalau yang apalagi kalau misalnya lomba di atas panggung itu sangat kelihatan. Oh ini anak-anak yang udah terbiasa nih latihan vokal. Ini enggak gitu ya. Jadi mama-mamanya misarankan kalau anaknya berbakat di menyanyi, nah ajak olah vokal ya, latihan vokal, les vokal begitu ya di Crescencio Vocal School dengan Miss Fanny begitu ya. Kita akan membentuk anak-anak yang percaya diri pastinya dan saya berharap mereka bisa berprestasi. Itu tujuan saya dan kedepannya mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Oke, terima kasih Miss Fanny. Kalau tadi kita udah tanya-tanya sama Miss Fanny, mungkin Rosa mau nanya sama mamanya nih. Ada Mama Dila. Halo Mama. Halo Kak Rosa. Ini mamanya dari Zea dan Zio Iya. ya. Nah, mungkin Rosa tanya sedikit nih Ma. Kenapa nih awalnya Mama memilih untuk masukin anak-anak Mama ke sekolah vokal nih? Atau memang Mama lihat bakatnya atau lihat kemauannya atau Mama pengen anaknya tampil dan berprestasi gitu Ma, gimana? Ya kalau Mama sih anak-anak Mama dari playgroup Mama lihat lebih menonjol di bakatnya itu di bidang menyanyi. Jadi Mama mensupportnya dengan cara dimasukin sanggar, kursus kan. Biar mereka mengembangkan bakatnya sesuai minat mereka masing-masing. Karena anak-anak ada yang suka dance, ada yang suka mewarnai kan. Tapi kalau anak-anak Mama lebih senang menyanyi. Agar mereka juga menambah percaya diri, lebih berani untuk tampil di muka umum ya. Oke, makasih Mama. Ya, Makasih sama-sama, juga Kak Miss Rosa. Fanny, kita udah diajarin untuk teknik olah vokal nih. Terima kasih juga adik-adik udah contohin. Wah, tepuk tangan dulu deh buat Mama, Miss Fanny dan juga adik-adik yang di depan. Nah, ngomong-ngomong tentang olah vokal, ini memang akan jadi suatu media yang bagus banget nih buat adik-adik belajar untuk tampil, untuk juga percaya diri. Kalau gitu, ngomong-ngomong tadi kita udah belajar nyanyi, kita bakal belajar gambar lagi nih, pastinya bersama Kak Yos. Yuk langsung aja kita samperin. Wah, ini Kak Yos kayaknya udah selesai nih mewarnainya ya. Betul, ini sudah kelihatan lebih lucu kan Kak Rosa? Iya, ini imut-imut ya, imut-imut enggak? Lucu. Iya dong. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu gambar kartun. Artinya gambar
lucu. Sekarang kalian yang lucu ada yang berani nggak maju ke depan temanin Kak Yos? Siapa mau maju ke depan? Oh. Ayo maju Oh. maju. Berdua nggak apa-apa kok. Berdua. Tapi Ayo. udah ada juga kakak-kakak yang cantik yang ternyata jago gambar juga Kak Rosa. Iya, ini dibantuin ini Kak Yos ya. Hari ini kita akan kolaborasi pemirsa di rumah. Ayo silakan kalian maju. Ayo maju ke depan. Nah. Kita kenalan dulu nih. Siapa namanya kakak Sini, yang sini, cantik sini, itu sini. Kak Rosa? Oh ini ibu gurunya Pak Kak Yos. Oh, siapa sih namanya? Perkenalkan nama saya Leona Zafira. Leona Zafira. Leona Zafira Leona namanya. Zafira. Oh, Leona, kamu mengajar juga ya di kursus-kursus seperti itu ya? Iya betul Kak. Kalau gitu, Kak Rosa, Kak Yos pengen ngelihat kreasinya, kita akan kolaborasi. Baik Kak Leona, di sini sudah ada gambar kartun. Kak Leona, Kak Yos ingin kolaborasi. Cocoknya warna apa nih untuk gambar matanya? Matanya mungkin warna sky blue. Alright. Where is sky blue? Oke, sky blue. Untuk bagian mananya? Berarti atasnya cocoknya yang di bawahnya warna apa? Warna yang lebih muda. Alright, kita lihat bagaimana sih cara Kaliona mewarnain. Kaliona boleh geser sedikit supaya teman-teman di rumah bisa lihat ya. Oke, ternyata cara mewarnanya sama seperti Kak Yos. Diputar kecil-kecil supaya dia nggak keluar garis ya Kaliona ya. Oke, anak-anak yang di rumah kalau ikut lomba mewarnain boleh mewarnanya seperti ini ya supaya terkesan rapi. Dan kita akan lihat di bawahnya Kaliona akan paduin dengan warna yang lebih muda lagi, persisnya sky blue atau biru langit ya. Oke, Kaliona bagus sekali. Oke. Cantik sekali, dia jadi menghasilkan warna yang gradasi, maksudnya itu perpindahannya itu lembut ya, dari warna tua ke warna muda juga. Yang di sebelahnya tentunya Kak Leona ya. Oke Kak Leona, ini bagus sekali Kak Leona. Kayaknya Kak Leona menurut Kak Yos, di atasnya cocoknya kita kasih kesan bulu matanya mungkin lebih cantik Kak Leona ya. Wah, cantik sekali Alright. ini bulu matanya Kak Yos ya. Mungkin ini di bawah- pasti cewek ini burungnya ya Kak Yos ya. Karena teman-temanmu banyak cewek hari ini Oh ya, nggak ada iya, laki-laki cantik-cantik ya? lagi. Oke. Kalau gitu Kak Leona yang di bawahnya ini kan belum selesai untuk gambar lehernya. Menurut Kak Leona cocoknya warna apa? Bagaimana kalau kita bermain dengan warna panas? Warna panas itu anak-anak adalah warna oranye, warna merah, warna kuning. Oke, Kak Leona boleh mainkan warna-warna merah atau pink. Oh, oke. Kak Leona bermain dengan arsir ya, teknik shading. Jadi shading itu bukan hanya pada make up aja Kak Rosa. Pada gambar juga Kak Yos ya. Gitu deh. Iya. Oke, kita buat warna gradasi. Tapi Kak Leona, Kak Yos juga pengen melihat kemampuan anak-anak muridmu. Ini nih yang di samping siapa Oh namanya? mungkin nanti Kak Yos, nanti kita kenalan, nanti kita juga lihat gambaran dari adik-adiknya. Tapi Alright. setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Yeay, kembali lagi di dunia anak. Pastinya sebelum kita lanjutin menggambar bersama Kak Yos, ada adik kita yang mau tampil nih. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan kaya banget. Ada beragam suku, budaya dan juga ras yang berbeda-beda. Seperti lagu dari Tari Kreasi yang mau dibawain sama adik kita ini. Ada Kelly dan Dakwina. Mereka mau menjelaskan dan menggambarkan indahnya keberagaman di Indonesia lewat tarian nih. Kira-kira gimana ya penampilannya? Yuk langsung kita saksikan. Ini dia Tari Kreasi dari Kelly dan Dakwina. Bagimu negeri jiwa raga kami.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. Yeay, tepuk tangan dulu buat Kelly dan Dakwina. Yuk kita kesini dulu deh, kita kesini dulu boleh. Nah ini mereka udah bawain tari kreasi yang menceritakan tentang indahnya Indonesia. Mungkin kita kenalan dulu ya, namanya siapa? Dakwina, Yang ini Dakwina, berarti yang ini? Kelly. Oke, Dakwina dan Kelly emang suka nari nih ya? Iya, Selain suka nari, suka apa lagi nih kalau Kak Rosa boleh tahu? menari, nyanyi, Oh suka nari, suka nyanyi. Kalau Kelly gimana nih, sukanya apa? nyanyi sama dance. Oh suka nyanyi sama dance. Oke nanti kita bakal lihat lagi ya Kelly dan Dakwina nari. Kita tos dulu? Tos dulu? Ya pinter, terima kasih. Nah itu tadi nih penampilan tari kreasi dari Kelly dan Dakwina. Kalau tadi udah kita lihat penampilan tari kreasi, abis ini ada lagi nih adik kita yang mau tampil nyanyi. Kali ini dia mau bawain lagu tentang persahabatan. Wah kira-kira gimana ya lagunya? Langsung aja kita saksikan, ini dia penampilan Debbie dengan persahabatan. Halo sahabat dunia anak, perkenalkan nama saya Debbie. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Persahabatan. Saya dari Crescenzio Vocal School. Musik. Setiap manusia di dunia pasti punya sakit hati, tak
dapat saling menyayangi, mensyukuri karunia-Nya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat penampilannya Debbie. Wah, kita ajak kenalan dulu nih. Debbie sekarang umurnya berapa sih? 11 tahun. Adik-adik bagus nggak tadi suaranya Debbie? Bagus. Emang hobi nyanyi atau udah lama nih belajar nyanyinya? Udah lama belajar nyanyinya. Udah lama belajar nyanyi dari umur berapa? Dari TK. Oh dari TK, berarti sampai sekarang selalu latihan nyanyi ya? Iya. Oh Miss, berarti ini latihan terus nih teknik vokalnya Miss ya? Oke udah pintar, kita tos dulu? Oke terima kasih Debbie. Terima kasih Kak. Wah, kalau kita tadi udah melihat penampilan dari Debbie, kita bakal lanjut ke Kak Yos lagi nih. Oke. Wah ini Kak Yos kayaknya udah mau selesai Kak Yos ya? Iya sedikit lagi. Nih, apa ya yang belum menurut Kak Yos ini kita tambah. Kalau tadi kita buat mulutnya tertutup, sekarang kita akan buat mulutnya terbuka. Tuh lidahnya sudah Kak Yos gambarin. Nah, ini sama seperti tadi anak-anak. Kita tutup dengan garis lengkung, di sebelahnya juga ya. Garis lengkung juga di bagian bawahnya. Alright, baiklah. Kaliona bisa bantu Kak Yos lagi ke depan. Kaliona, kayaknya warnanya cocoknya masih warna ini juga ya. Warna oranye dipadu dengan warna kuning. Nah, tapi sambil Kak Yos warnain dengan Kak Liona. Kak Liona siapa menurutmu yang paling bagus di sini? Muridmu yang paling bagus? Yang Coba, mana nih? kita kenalin satu nih. Tia yang mana Tia? Oh itu cantik sekali. Oh yang di belakang Kak Rosa, ini. kita pengen kenalan dulu dong Kak Rosa. Fatia Sini dulu, sama sini Inara. dulu, sini Di situ dulu. aja nggak apa-apa. Nah, sini aja nggak apa-apa. Fatia coba lambain tangannya ke kamera tuh. Sapa teman-temannya di rumah. Halo, tuh ngobrol sama Kak Rosa maksudnya. Sini di sini aja, kita mau lihat gambarannya. Sini Tia, sini. teman-temanmu pengen lihat hasil gambarmu. Sini Fatia, sini duduk lagi sini. Iya. Nah, ini gambaran siapa? Nih gambarannya Fatia nih Kak Oh Yos. teman-teman, bagus nggak gambarannya Fatia? Bagus, mana tepuk tangannya untuk Fatia? Terima kasih. Oke. Ini yang di sebelah Fatia ini siapa itu siapa nih? tuh? Oh Inara itu ya, Inara. yang mana? Inara Nih. yang mana anaknya? Yang mana sih Inara? Tunjuk tangan Inara. Yang mana? Nah. Inara boleh coba dong. pegang hasil karyamu. Nih, Tuh. bawa ke depan aja Tuh, deh, bawa ke depan boleh. ya. Tia sama Inara coba pegang, tunjukin sama Nih. temen-temen di rumah. Ini punya Tuh. Fatia. Ini punya Fatia. Punya Inara. Coba tunjukin Boleh sama deh teman-teman di ditunjukin. rumah. Inara. Oh, ini punya Inara ya. Garisnya bagus, abstrak. Warnanya Keren. juga bagus Kak Warnanya Yos ya. keren, ekspresif ya. Ah, jangan-jangan dibantu Kaliona tadi ya. Dibantu sedikit Kak Yos. Oh, sedikit ya, jangan banyak-banyak ya supaya anaknya mandiri. Tapi sebelum kita lanjutin warna-warna yang ada di papan tulis, ayo, ada yang mau lewat Iya kayaknya Kak nih, Rosa. kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi di dunia anak masih bersama Kak Rosa dan juga kita masih belajar menggambar bersama Kak Yos. Gimana nih Kak Yos? Pendapat Kak Yos tentang adik-adik kita hari ini dan juga Keren. pesan-pesan Kak Yos buat Keren. adik-adik di rumah. Keren. Wah, keren-keren banget. Tapi Kak Yos mau selesain tanggung dikit lagi. Wah, ini- merem aja deh. Merem. Tuh. Wow, Kak Asik Yos sekali mah ternyata sambil merem berkreasi aja ya. bagus ya gambarnya. Iya. Tapi BTW, BTW, By the ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong istilahnya kebutuhan berkreasi dan berekspresi untuk anak-anak Kak Rosa tentu saja cukup penting ya. Di bidang apa saja? Teater, tari, seni suara juga menggambar ya. Karena di situ mereka bisa belajar melatih motorika halus ya, kayak sampai wah terlalu semangat nih, keren-keren sih.
Walaupun jelas, masih kecil Kak Yos ya, udah pinter Oh, gambarnya. keren. Yang jelas Kak Rosa, pesan Kak Yos, tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan kalian di masa depan. Oke, terima kasih Kak Yos Sama-sama. sudah ngajarin Kak Rosa dan juga adik-adiknya di studio dan juga yang di rumah hari ini. Tapi nggak kerasa nih Kak Yos, kita udah harus pamit undur diri. Waktunya Kak Rosa Kak Yos, dan Kak Bertu dan juga adik-adik semua untuk pamit undur diri. Tapi jangan lupa tetap saksikan Dunia Anak di hari dan jam yang sama. Ini dia penampilan terakhir fashion show dan sampai jumpa. ABC 도레미 만큼 착했던 나 그 눈빛이 싹 변했지 어쩜 이 또 하나니까 난 파란 나비처럼 날아가 잡지 못한 건 넌 네 몫이니까 활짝 꽃피웠던 시간도 이제 모두 내게 lie 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 굵게 다 버려진 너와 나난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 꽃향기만 남기고 갔단다 You and me 미칠 듯이 뜨거웠지만 처참하게 짓밟혀진 내 하나뿐인 라일락 난 하얀 꽃잎처럼 날아가 잡지 않는 것은 너니까 살랑살랑 부는 바람에 이끌려보만 오지만 우리 my 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 굵게 다 버려진 너와 나난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 꽃향기만 남기고 갔단다 이젠 안녕 goodbye 뒤는 절대 안 봐 미련이란 이름의 잎새 하나뿐비에 너에게서 떨어져 꽃향기만 남아 hey, hey, 꽃향기만 남기고 갔단다 말투와 행동을 꾸민 듯한 꿈이어야 해 That's the way I like it That's the way I like it 사람들 관심 의식하게 무심해야 해 That's the way I like it That's the way I like it 험해 I'm so ready 그래 Give me that I'm not pretty 그래 나나나 나도 내게 물못 맞춰 레비오샤 그래 나보다도 간편 없어 Let's have more 나 cool 나 cool I got it from my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be
my curry.